Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah, bunda, dan ananda beserta pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Salah satunya kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena apa? Karena kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan virus corona. Tetapi kita semua jangan takut, tetap waspada dan selalu bersemangat. Oke ayah, bunda, dan ananda beserta pemirsa dimanapun anda berada, di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah pilu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hari Raya Idul Fitri. Al-kisah mengenai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan, selepas sholat asar, setelah seharian ia merasakan begitu sedih disebabkan Ramadan akan segera berakhir. Ia kemudian pulang dari masjid. Sesampainya di rumah, ia disambut sang istri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata dengan penuh perhatian, "Kau terlihat pucat, wahai kekasihku. Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya terdiam lesu. Tak berapa lama kemudian ia meminta pertimbangan sang istri untuk menyedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita telah mendapatkan pendidikan dari Ramadan, yaitu menahan lapar dan haus itu merupakan sesuatu yang sangat pedih. Alhamdulillah ia memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi. Pada sore harinya, beberapa jam sebelum takbir berkumandang, Sayyidina Ali terlihat sibuk mendorong pedatinya yang berisikan 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Lalu Sayyidina Ali berkeliling dari pinggiran kota hingga ke perkampungan untuk memberikan gandum dan kurma tersebut kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Sementara Sayyidah Fatimah Az-Zahra menuntun kedua buah hatinya, yaitu Hasan dan Husain. Keluarga mereka terlihat begitu kompak mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Tangan mereka memberi sambil bertakbir Allahu Akbar, hingga mereka pun pulang larut malam. Keesokan harinya tibalah sholat Idul Fitri. Sementara Sayyidina Ali naik ke mimbar dan berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya mengenai tanda-tanda orang yang mendapatkan predikat takwa dari Ramadan tersebut, yaitu mereka yang peka hati dan nuraninya sehingga menggerakkan tangan mereka untuk saling berbagi dengan sesama, yaitu berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, dan berbagi senyuman yang hangat. Karena kita sudah merasakan lapar dan haus dan menahan nafsu, itu sesuatu yang sangat berat. Begitulah Sayyidina Ali, ia tidak akan mengucapkan sesuatu apapun sebelum ia sendiri mempraktekkannya. Setelah selesai sholat Idul Fitri, kedua sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Ibnu Rafi'i dan Adwali, datang berkunjung ke rumah beliau untuk mengucapkan Hari Raya Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Setibanya di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu rumahnya terbuka. Begitu terkejutnya mereka mencium aroma yang sudah tidak sedap, yang sudah menyengat, yang berasal dari nampan yang berisikan gandum dan sepotong roti yang sudah basi, yang sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sedang disantap oleh keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Melihat kejadian tersebut, seketika itu mereka mengucapkan Astaghfirullahalazim, dan mereka memeluk Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil menangis. Mereka berdua tak kuasa melihat peristiwa tersebut. Lalu mereka pun berpamitan kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sepanjang perjalanan, mata Ibnu Rafi'i berkaca-kaca, tak kuasa melihat peristiwa yang dialami sahabatnya tersebut. Air matanya menetes di pipinya, jatuh ke tanah seakan-akan mengukir jejak kesedihan hingga sampai di kediamannya. Ayah, bunda, dan ananda beserta pemirsa dimanapun anda berada, seharusnya Hari Raya Idul Fitri penuh sukacita berubah menjadi nestapa. Sementara itu, Adwali bertakbir di sepanjang perjalanannya. Perasaan yang terkecamuk di dalam dirinya begitu kuat sehingga ia pun bergegas menuju ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan, untuk menceritakan peristiwa tersebut. Adwali berkata, "Ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda," sambil terbata-bata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan sahabatnya tersebut. "Tenanglah, ada apa wahai sahabatku? Pergilah ke rumah putri baginda. Saya khawatir cucu baginda akan sakit." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ada apa dengan cucu dan menantuku?" Kemudian Adwali pun menjawab, "Saya tak kuasa ya Rasulullah untuk menceritakan itu semua. Lebih baik baginda melihatnya langsung." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tanpa berpikir lama, ia pun bergegas menuju ke rumah putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setibanya di halaman rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kejadian suatu apapun seperti yang dikhawatirkan oleh sahabatnya Adwali. Justru hanya terlihat canda tawa bahagia dari putri tercintanya dan keluarganya. Memang ada sedikit keanehan di mata Adwali karena keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyimpan kurma yang layak untuk dimakan untuk menyambut tamu yang datang. Lalu mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembab, ia melihat sendiri ada sisa makanan yang sudah basi yang baunya begitu menyengat. "Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah." Demikian bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisik lembut. Lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersadar bahwa ada ayahnya di depan pintu rumahnya sedang berdiri. Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun berkata, "Ayah, kenapa engkau berdiri di situ tanpa memanggil kami? Relakah ayah menjadikan kami anak yang tidak berbakti?" Sayyidah Fatimah Az-Zahra menangis dan mencium tangan ayahnya, menggandeng ayahnya ke ruang tamu. "Ayah, kenapa engkau menangis? Kenapa sahabat Adwali mengikuti di belakang ayah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak kuasa mendengar pertanyaan putri tercintanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Surga untukmu, surga tempatmu, nak." Kemudian mereka yang ada di situ menjawab bersama-sama, "Allahumma amin." Seketika itu air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucur deras saat menyaksikan sendiri dengan matanya akan kesederhanaan, akan kebersahajaan putri dan keluarganya. Ayah, bunda, dan ananda beserta pemirsa dimanapun anda berada, Hari Raya Idul Fitri di mana orang-orang berkumpul dengan beraneka hidangan kuliner dan pakaian yang bagus, keluarga Rasulullah cukup bahagia dengan gandum dan sepotong roti yang basi. Begitulah dampak puasa di bulan Ramadan terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Itulah kisah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut agar kita dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tidak berlebih-lebihan dalam menghidangkan makanan ataupun berpakaian. Ketika bulan Ramadan kita saling berbagi dengan sesama. Apalagi di musim saat ini, yaitu musim virus corona, kita harus saling membantu orang-orang yang terkena dampak virus corona. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dari kemegahan, keistimewaan kita dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri,
tetapi Allah melihat hati dan akhlak kita. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.